Semua orang di Semarang tahu warung bakso ini selalu rame. Katanya enak banget. Tapi di balik aroma kuahnya, tersimpan rahasia kelam yang nyeret ke pusaran gelap perdagangan manusia. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya berani mainin nyawa manusia demi semangkuk bakso? Sebelum kita mulai, tulis dulu di kolom komentar kalian berasal dari kota mana, biar kita bisa saling kenal lebih dekat. Kalau sudah, duduklah dengan santai dan nyaman karena cerita akan segera dimulai. Oke, kita lanjut. Nama gua Anto. Orang biasa aja, hidup seadanya di Semarang. Kerjaan gua nggak keren-keren amat. Tiap hari cuma duduk di depan komputer, nginput data sampai mata rasanya mau copot. Malam pulang ke kos, ketemu kamar ukuran segini-gini doang yang udah kayak sauna kalau siang hari. Satu-satunya hal yang bikin gua betah tinggal di sini tuh sederhana banget. Semangkuk bakso di sebuah warung kecil deket gang. Warungnya nggak ada istimewanya kalau dilihat sekilas. Cat tembok biru udah pudar, papan namanya miring. Kursi kayunya bunyi krekek tiap kali didudukin. Tapi buat gua, itu tempat ternyaman. Yang bikin warung itu beda tentu aja baksonya. Rasanya nagih, bikin gua rela muter jauh pulang kerja cuman buat mampir. Pemiliknya namanya Septi. Masih muda, mungkin seumuran gua atau malah lebih muda dikit. Rambutnya panjang, sering diikat asal, tapi justru bikin dia kelihatan apa adanya. Mukanya ramah, senyumnya selalu nongol tiap kali nyambut pelanggan. Pertama kali gua makan di sana, gua langsung mikir, anjir, ini bakso paling enak yang pernah gua coba. Kuahnya gurih banget, kaldu nendang, baksonya padat tapi empuk. Dari situ gua resmi jadi pelanggan rutin. Hampir tiap sore gua nongkrong di pojokan warung, pesen bakso campur dengan cabai rawit segenggam. Warung itu nggak pernah sepi. Dari anak sekolah yang mampir habis les, bapak-bapak supir angkot, sampai mahasiswa yang ngekos. Semua numplek jadi satu. Suasananya rame, kadang berisik, tapi justru itu yang bikin hangat. Gue suka dengerin obrolan random orang-orang sambil nyeruput kuah panas. Sore itu hujan gede. Jalan depan gang becek, lampu warung nyala kuning redup, aroma kuah langsung nyamber pas gue masuk. Kursi-kursi udah penuh. Gue dapet tempat di pojokan deket kipas yang cuma muter tanpa angin. Pas gue duduk, gue nyadar ada dua orang bapak-bapak di samping gue lagi bisik-bisik. Awalnya gue cuek, tapi kuping gue gatel juga. Rasa dagingnya nggak aneh tuh. Suara bapak pertama lirih, bapak kedua ngunyah pelan, terus bilang, enak kok. Malah lebih gurih dari biasanya. Yang pertama nyengir kecil. Justru itu, gurihnya kebangetan. Aku curiga ini daging opoyo. Gue sempet nengok sekilas. Mereka ngomongin apa lagi kalau bukan bakso di depan mereka? Gue langsung ngerasa aneh, tapi buru-buru buang pikiran jelek. Masa iya makanan seenak ini dicurigain? Gak lama pesanan gue dateng. Mangkuk panas, uap mengepul, cabai rawit ngambang di kuah. Gue nyeruput pelan, dan rasanya, seperti biasa, mantap banget. Tapi kali ini ada yang beda. Bukan di lidah gue, tapi di kepala gue. Kata-kata bapak tadi nyangkut, bikin gue jadi mikir aneh-aneh. Sambil makan, gue perhatiin Septi di balik panci. Tangannya gesit, matanya fokus, tapi senyumnya gak selebar biasanya. Ada semburat capek di wajahnya. Kayak habis nangis atau mikirin sesuatu berat. Satu persatu pelanggan cabut, hujan masih deres, sampai akhirnya tinggal gua sama beberapa orang aja. Gua abisin mangkok gua, bayar ke depan. Septi nerima uang sambil senyum tipis, suaranya pelan banget. Makasih ya Mas Anto udah sering mampir, gua sempet bengong. Baru kali ini dia nyebut nama gua. Biasanya cuma bilang Mas, ada sesuatu di tatapan matanya. Kayak lagi nyimpen rahasia gede yang nggak bisa dia bagi ke siapa-siapa. Gua keluar warung, jalan di bawah hujan sambil nutup kepala pakai jaket. Perut kenyang, tapi hati gua nggak tenang. Kata-kata orang tadi, ekspresi wajah Septi, semuanya numpuk jadi satu di pikiran gua. Di kamar kos, suara hujan masih kedengeran jatuh di atap seng. Gua tiduran, lampu gua matiin tapi mata susah merem. Rasanya kayak ada sesuatu yang bakal kejadian. Dan gua nggak tahu kalau apa yang gua rasain malam itu ternyata bener-bener jadi awal cerita gila yang bakal bikin gua kepaksa nyemplung jauh lebih dalam dari sekadar semangkuk bakso. Pagi itu gua bangun agak siang. Hujan semalam bikin udara kamar kos gua lembab. Ranjang tipis gua lengket sama keringet. Dan kepala gua masih kebawa pikiran soal obrolan bapak-bapak di warung semalam. Biasanya setelah makan bakso, gua tidur nyenyak. Tapi kali ini beda. Gua malah gelisah. Gua duduk di pinggiran ranjang, ngucek mata, terus ngelirik jam dinding yang udah telat banget buat sarapan. Perut gua keroncongan, tapi jujur aja gua agak ragu buat makan bakso lagi hari itu. Rasanya aneh. Di satu sisi, gua kangen kuah pedasnya Septi. Di sisi lain, kata-kata daging aneh masih muter di kepala gua kayak kaset rusak. Buat ngisi perut, gua keluar cari makan ke warung Padang deket jalan raya. Gua pikir dengan makan yang lain, pikiran gua bisa agak lega.
Tapi ternyata nggak semudah itu. Pas gue lagi nunggu lauk gue dibungkus, telinga gue nggak sengaja nangkep obrolan dua mahasiswa di meja sebelah. Lo udah denger belum? Warung bakso deket Gang 3 katanya pakai daging aneh. Suara salah satunya pelan tapi cukup jelas buat nyampe ke kuping gue. Temennya langsung noleh. Daging aneh gimana maksud lo? Ya, lo tau lah. Ada yang bilang itu bukan sapi, bukan ayam, bahkan bukan kambing. Ngeri kan? Gua yang lagi megang sendok nasi langsung kaku. Hati gua panas dingin. Gua tahu jelas warung yang mereka omongin. Itu warungnya Septi buat temen si mahasiswa ngibasin tangan. Ah, lebay lo. Pasti cuma gosip doang. Kalau bener udah heboh dari dulu. Ya, tapi gosipnya makin rame di kampus. Ada yang bilang polisi udah mulai nyelidik, balas yang pertama. Gua buru-buru ngambil bungkus nasi padang gua dan cabut sebelum mereka sadar gua pasang telinga. Jalan pulang gue jadi nggak enak, kaki gue rasanya berat. Sepanjang jalan cuma ada satu pertanyaan di kepala gue. Beneran nih, polisi udah turun tangan? Sore gue nggak tahan. Hujan udah reda, tapi sisa genangan masih bikin jalan licin. Gue nekat jalan lagi ke warung bakso Septi. Niatnya gue pengen buktiin sendiri apa gosip itu ngaruh ke kondisi warungnya. Dan ternyata bener. Suasana warung beda banget dari biasanya. Biasanya jam segini orang udah berdesakan, sekarang bangku kosong lumayan banyak. Orang-orang makan buru-buru, nggak ada obrolan rame kayak biasanya. Kayak ada rasa was-was di udara. Begitu gua masuk, Septi nyadar kehadiran gua. Senyumnya tipis, lebih kaku dari biasanya. Tapi matanya tetap berusaha ramah. Biasa ya Mas Anto? Katanya, suaranya agak pelan. Gua angguk, duduk di pojokan tempat favorit gua. Sambil nunggu, gua merhatiin sekitar. Di meja sebelah ada dua cewek muda lagi makan sambil bisik-bisik. Lo yakin aman? Kata yang satu sambil lihat mangkok bakso di depannya. Ya. Orang warungnya masih buka. Kalau bener ada yang aneh, pasti udah ditutup polisi kan? Tapi kok rasanya agak beda ya dari biasanya. Lebih nyengat. Gue pura-pura sibuk main HP, tapi hati gue makin nggak tenang. Dari pojokan gue bisa lihat Septi sibuk ngaduk kuah. Gerakannya cepat, tapi wajahnya pucat. Sesekali dia ngelap keringet di dahi. Padahal cuaca sore itu dingin banget abis hujan. Pesanan gue akhirnya datang. Kuah panas mengepul, aroma pedas langsung nyamber hidung gue. Gue nyeruput sedikit dan rasanya masih sama kayak biasa. Gurih, bikin nagih. Tapi kali ini lidah gue jadi overthinking. Rasanya kayak ada bayangan aneh yang bikin gue nggak bisa fokus nikmatin makan. Baru 2 suapan, gue perhatiin dari jendela. Ada mobil sedan hitam parkir di seberang jalan. 2 orang cowok pakai jaket kulit duduk di dalam, kayak lagi ngawasin sesuatu. Perasaan gue makin nggak enak. Abis makan gue bayar ke depan. Septi nerima uang gue sambil senyum kecil, tapi matanya merah kayak habis nangis. Dia bilang, makasih Mas Anto. Masih mau datang. Kalimat itu bikin gua kaget. Maksudnya apa? Masih mau datang? Berarti dia sadar banyak orang yang mulai menjauh dari warungnya. Di jalan pulang, gua dengar beberapa tetangga ngobrol di depan rumah. Katanya polisi mau cek warung bakso itu loh. Masa? Aku aja sampai nggak berani beli lagi. Ngeri, Pak. Ya, daripada kenapa-kenapa, mending jaga-jaga. Gua ngebut jalan, kepala gua pening. Semua orang mulai ngomongin hal yang sama. Gosipnya bukan lagi sekadar bisik-bisik, tapi udah jadi obrolan terbuka. Malam itu gue tiduran di kasur, lampu kamar gue matiin. Tapi pikiran gue nggak bisa diem. Bayangan wajah Septi terus muncul. Senyum tipisnya, matanya yang sembab, dan kalimatnya sore tadi. Makasih masih mau datang. Gue nggak tahu kenapa, tapi ada perasaan aneh dalam hati gue. Antara kasihan, penasaran sekaligus takut. Dan gue makin yakin sesuatu yang besar bakal kejadian, dan gue bener. 2 hari setelahnya, warung itu nggak lagi kayak biasanya. Ada mobil polisi yang parkir di depan gang. Hari itu udara Semarang panas banget. Matahari kayak sengaja ngeringin aspal sampai uapnya naik ke udara. Gua baru pulang kerja serabutan, badan lengket keringat dan kepala masih muter mikirin obrolan orang-orang soal warung bakso Septi. Pas gua nyampe deket Gang 3, jantung gua langsung berdebar. Di ujung gang ada mobil polisi parkir, lampu rotatornya merah biru masih nyala, meskipun suaranya mati. Beberapa tetangga udah ngumpul, sebagian ngintip dari balik pagar, sebagian lagi berani berdiri agak dekat. Anto, sini, panggil salah satu bapak tetangga gua, Pak Warto, sambil nunjukin wajah tegang. Gua jalan pelan, pura-pura santai, padahal dalam hati gua kacau. Ada apa, Pak? Tanya gua. Pak Warto ngedeketin mulutnya ke kuping gua, kayak lagi bisik-bisik rahasia. Katanya warung bakso itu diperiksa polisi. Ada laporan aneh tuh, ngeri. Gua ngelirik ke arah warung. Pintu warung kebuka setengah, ada 2 polisi berseragam lagi masuk sambil bawa map. Di depan Septi duduk di kursi plastik biru. Wajahnya pucat, tangannya gemeteran, tapi dia berusaha senyum tipis pas beberapa warga ngeliatin.
Rasa kasihan langsung nusuk dada gua. Gua tahu Septi bukan orang jahat. Dia udah belasan tahun jualan bakso. Orangnya ramah, nggak pernah bikin masalah. Tapi sekarang, gara-gara gosip, dia duduk di situ kayak terdakwa. Woi, woi, jangan deket-deket polisi lagi kerja! Teriak salah satu petugas sambil ngusir warga yang terlalu maju. Kerumunan mundur, tapi mata mereka tetap nempel ke warung. Bisik-bisik makin rame. Katanya ketemu daging aneh. Ya ampun, beneran tuh gosip itu? Shh, jangan keras-keras. Gue bener-bener bingung. Hati gue pengen maju ngeblas Septi bilang kalau rasa baksonya masih sama kayak dulu. Tapi mulut gue terkunci. Gue cuma bisa diam, jadi saksi bisu. Beberapa menit kemudian, polisi keluar lagi sambil bawa plastik hitam gede. Orang-orang langsung heboh. Ada yang nutup mulut, ada yang teriak kecil, ada juga yang buru-buru cabut dari kerumunan. Gue merhatiin baik-baik. Plastik itu ditutup rapet, nggak kelihatan isinya apa. Tapi cukup buat bikin gosip makin liar. Septi berdiri, matanya berkaca-kaca. Polisi satu lagi nulis sesuatu di papan kecil, terus ngobrol bentar sama dia. Gua nggak denger jelas, tapi nada suaranya serius banget. Pas polisi mau cabut, gua sempat lihat Septi ngedongak ke arah kerumunan. Mata kita ketemu sebentar. Ada tatapan yang nggak bisa gue jelasin. Campuran antara takut, capek, dan minta tolong. Malamnya, gua nggak bisa tidur. Di kos gua bolak-balik kayak orang nggak waras. Pikiran gue cuma muter ke satu hal. Apa benar yang mereka temuin di warung itu daging manusia? Tapi makin gue pikir, makin nggak masuk akal. Gue kenal Septi. Gue udah makan baksonya bertahun-tahun. Kalau benar ada yang aneh, masa gue nggak nyadar sama sekali? Besoknya berita mulai keluar. Bukan di TV nasional, tapi di koran lokal sama grup Facebook warga. Judulnya bikin bulu kuduk gue merinding. Polisi selidiki warung bakso diduga gunakan daging ilegal. Kata itu bikin semua orang langsung mikir yang serem-serem. Ada yang bilang itu daging anjing, ada yang nekat bilang daging manusia. Gosip meledak kayak bensin ketemu api. Di grup WhatsApp RT gua, pesennya beruntun. Jangan makan di sana dulu. Hati-hati, takutnya beneran berbahaya. Udah ada korban kali ya, makanya diusut polisi. Gua cuma bisa ngetik singkat, belum tentu bener. Jangan nuduh dulu, tapi siapa yang mau percaya sama gua? Sore itu gua nekat balik lagi ke warung. Gua nggak tahu kenapa, mungkin karena penasaran, mungkin juga karena hati gua nggak tenang kalau ninggalin Septi sendirian. Warungnya sepi, papan tutup sementara digantung di depan pintu. Dari sela jendela, gua bisa lihat kursi-kursi masih berantakan, panci besar di meja belum diberesin. Gua mau balik, tapi suara lirih manggil nama gua. Gua noleh. Septi berdiri di ujung gang, bawa plastik belanjaan. Wajahnya capek banget, mata sembab kayak abis nangis seharian. Lu masih mau datang ke sini? Tanyanya pelan, hampir kayak bisikan. Gua ngangguk, meskipun tenggorokan gua kering. Ya, gua cuma pengen lihat keadaan lu. Dia senyum kecil, tapi senyumnya lebih miris daripada manis. Makasih ya toh, beneran. Lu satu-satunya orang yang nggak langsung ngejauhin gua. Hati gua kayak ditusuk. Gua pengen bilang kalau gua percaya sama dia. Tapi sebelum kata-kata itu keluar, dia narik napas panjang. Tuh, ada hal yang nggak bisa gua ceritain sekarang. Tapi gua minta lu jangan percaya gitu aja sama gosip. Dek, jantung gua berdegup kenceng. Maksud lu gimana, Tik? Dia ngelihat kiri kanan, kayak takut ada yang denger. Nanti gua jelasin. Sekarang gua harus pulang dulu. Habis ngomong gitu, dia langsung jalan cepat ninggalin gua yang masih bengong di depan warung. Gua berdiri kaku, angin sore nyapu wajah gua, tapi hati gua malah makin panas. Rasa penasaran gua naik level. Apa yang sebenarnya disembunyiin Septi? Dan gua nggak sadar. Di ujung jalan, mobil sedan hitam yang pernah gua lihat waktu itu masih parkir. 2 orang di dalamnya ngeliatin gua. Malam itu gua duduk di kos, lampu kamar cuma nyala setengah, kipas angin bunyi krek-krek kayak mau copot baling-balingnya. Pikiran gua penuh banget kayak jalan tol pas jam pulang kantor. Macet total. Bayangan Septi dengan wajah pucat. Suara lirihnya bilang, jangan percaya gosip. Terus mobil sedan hitam yang lagi nongkrong di ujung gang. Semuanya muter-muter di kepala gua. Gua coba ngebuka HP, berharap timeline medsos bisa ngedistract dikit. Tapi malah tambah bikin mumet. Grup Facebook warga rame banget. Foto warung Septi diunggah, dikasih caption lebay. Inilah warung bakso misterius yang bikin geger Semarang. Hati-hati sebelum makan, bisa jadi korban berikutnya. Komentarnya busuk semua. Ada yang bilang, pantesan rasanya enak, ternyata daging manusia. Ada juga yang ngawur ngomong, mungkin itu cara pesugihan. Gua baca sambil ngepalin tangan. Gua pengen ngetik panjang lebar buat ngebela Septi, tapi gua tahu percuma. Di dunia maya, siapa yang rame itu yang bener, bukan siapa yang fakta. Besok paginya gue mutusin buat datang lagi ke warung. Gue tahu warungnya tutup, tapi gue nggak bisa diem aja.
Rasanya ada magnet yang narik gua ke sana. Pas nyampe, bener aja, warung masih sepi. Papan tutup sementara masih nongkrong di depan pintu. Tapi kali ini gua lihat ada seseorang berdiri di samping warung. Cowok, tinggi, rambut cepak, pakai kemeja hitam. Mukanya datar, tapi matanya tajam banget. Dia liatin gua dari jauh, kayak nge-scan setiap gerakan gua. Gua langsung ngerasa nggak enak. Gua pura-pura buka HP, sok sibuk, terus pelan-pelan cabut dari depan warung. Tapi gua sadar, cowok itu ngikutin gua pakai tatapan. Bukan tatapan biasa, tatapan orang yang lagi nge-warnin, jangan ikut campur kalau nggak mau celaka. Jalan ke kos gua jadi panjang banget. Setiap motor lewat, gua selalu nengok ke belakang. Setiap langkah kaki terdengar, gua langsung noleh. Parno, sampai di kamar gua baru bisa lega. Tapi lega itu nggak lama. Malamnya ada ketukan pintu, tok, tok, tok. Gua langsung diem, nahan napas. Jam udah hampir tengah malam, siapa coba yang datang? Kos gua juga bukan tempat orang gampang main ketok pintu. Anto, suara lirih kedengeran dari luar. Gua langsung kenal. Itu suara Septi, gua buru-buru buka pintu. Dan benar, dia berdiri di depan pintu, rambutnya acak-acakan, matanya sembab, napasnya ngos-ngosan kayak abis lari jauh. Tik? Astaga, lo kenapa? Masuk dulu deh. Dia melangkah masuk, langsung duduk di kursi plastik dekat meja. Tangannya gemeteran, terus dia buru-buru minum air yang gua tuangin. Gua dikejar tuh. Suaranya putus-putus, gua merinding. Dikejar siapa? Dia nenggeleng pelan. Nggak bisa gua bilang sekarang. Yang jelas gua butuh bantuan lo, gua bengong. Bantuan? Tik, lo ngerti kan? Orang-orang sekarang lagi nuduh lo macam-macam. Polisi aja udah turun. Gua aja bingung harus percaya siapa. Tapi gua pengen percaya lo, serius. Jadi, ceritain ke gua sebenarnya apa yang terjadi. Septi ngeliat gua, matanya merah. Ada jeda panjang, sebelum akhirnya dia bisik. Daging itu, gua nggak tahu asalnya dari mana toh. Dek. Kata-kata itu langsung bikin badan gua dingin. Lo maksudnya apa? Bukannya lo yang beli semua bahan buat bikin bakso? Dia nggak ngangguk lemah. Iya, gua belanja sendiri. Tapi beberapa bulan terakhir ada orang yang bantu gua. Dia bilang mau jadi pemasok tetap. Harganya lebih murah, kualitasnya bagus, gua nurut aja. Gua pikir itu kesempatan biar gua nggak repot tiap hari belanja ke pasar. Gua mulai kebayang. Dan ternyata, dia nutup wajah pakai kedua tangannya. Dan ternyata sekarang gua malah dituduh macem-macem. Gua juga kaget pas polisi datang. Mereka bilang ada daging aneh di warung gua. Gua sendiri nggak pernah curiga toh. Gua nahan napas. Pemasok, orang yang dekat sama dia. Berarti ada seseorang di balik ini semua. Siapa orang itu, Tik? Gua desak, dia ragu terus akhirnya nyebut satu nama pelan-pelan. Nama yang langsung bikin gua terdiam. Itu nama orang yang selama ini gua sering lihat nongkrong di warung, pura-pura jadi pelanggan biasa, bahkan kadang suka bantuin beres-beres kursi. Gua inget jelas. Mukanya tenang, ramah, dan sering banget ngobrol sama gua soal bola atau politik receh. Dan sekarang, ternyata dia pemasok itu. Lo yakin, Tik? Suara gua serak. Dia ngangguk pelan. Iya, gua yakin. Tapi gua nggak punya bukti. Kalau gua ngomong ke polisi, gua takut malah makin dituduh. Lo ngerti kan? Dia lebih licik dari yang kelihatan. Ruangan jadi hening. Kipas angin masih bunyi, tapi suara itu kayak jauh banget. Terus, lo mau gua apa? Tanya gua akhirnya. Dia ngeluarin amplop kecil dari tasnya, taruh di meja. Tolong simpen ini. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Kalau terjadi sesuatu sama gua, buktiin ke polisi pakai ini. Gua lihat amplop itu, jantung gua makin kenceng. Isinya apa? Dia cuma geleng. Nanti lo tahu sendiri, sekarang gua harus cabut. Sebelum gua bisa nahan, dia udah berdiri, buka pintu, dan lari kecil keluar gang. Gua cuma bisa bengong, tangan gua masih nyentuh amplop itu. Dan saat gua nutup pintu, suara motor berhenti tepat di depan kos. Suara sepatu beberapa orang turun, jalan makin dekat. Gua buru-buru matiin lampu, jantung gua hampir copot. Dari jendela kecil gua ngintip. 3 orang cowok berbadan gede, pakai jaket gelap, berdiri di depan kos gua. Mereka ngobrol bentar, lalu salah satunya nunjuk ke pintu kamar gua. Gua langsung keringet dingin, mereka tahu. Mereka lagi nyari gua. Gua nggak pernah ngerasa setakut malam itu. Bayangin aja, 3 orang berbadan gede berdiri di depan pintu kos gua, pakai jaket gelap, muka garang kayak preman pasar. Lampu lorong mati setengah, cuma nyala redup dari bohlam jauh di ujung. Suasananya kayak film horor murahan, tapi ini nyata. Gua nahan napas, diam di balik pintu. Gua takut banget kalau mereka dengar suara gua atau gerakan kecil. Dari celah jendela, gua lihat salah satu dari mereka ngeluarin rokok, nyalain korek, terus ngebuang pandangan ke sekitar. Asapnya ngebul, bikin ruangan makin sumpek. Yakin ini kosnya? Tanya satu orang dengan suara serak. Iya, barusan dia masuk. Kata bos, cowok itu deket sama si cewek warung bakso. Jawaban itu bikin bulu kuduk gua berdiri. Gua tahu jelas mereka ngomongin gua.
Si cewek warung bakso nggak mungkin siapa-siapa selain Septi. Lutut gua gemeter. Amplop kecil pemberian Septi masih ada di meja, tepat di depan gua. Rasanya kayak benda itu sekarang berubah jadi bom waktu. Kalau gitu kita dobrak aja. Suara ketiga, lebih kasar, bikin gua makin panik. Jangan goblok, nanti ribut. Tunggu aja dulu. Pasti dia keluar juga. Gua gigit bibir. Otak gua muter nyari jalan keluar. Kos gua kecil, satu pintu, satu jendela. Nggak ada jalan rahasia. Tapi gua inget, di belakang kamar ada ventilasi yang tembus ke gang sempit. Gua nggak pernah pakai, tapi mungkin itu satu-satunya cara. Pelan-pelan gua ambil amplop itu, gua selipin ke dalam kantong celana. Terus gua geser meja dikit biar bisa nyampe ke ventilasi. Suara kursi gesek lantai bikin gua kaget sendiri. Lu denger nggak barusan? Salah satu orang di luar ngomong. Gua buru-buru tahan napas lagi. Keringat gua turun dari jidat, jatuh ke lantai, hening beberapa detik. Lalu suara rokok disedot lagi. Santai. Mungkin tikus, hati gue pengen teriak anjir tikus kepala lo. Tapi gue tahan, dengan sisa tenaga gue panjat meja kecil, buka ventilasi yang udah berdebu. Angin malam nyamber muka gue, baunya kayak got tapi gue nggak peduli. Perlahan gue dorong badan gue keluar, suara kayu berderit bikin gue makin deg-degan. Badan gue nyangkut sebentar tapi akhirnya gue berhasil lolos. Gue jatuh ke gang sempit di belakang kos, tangan gue lecet kena tembok kasar. Gue nggak sempet mikir, langsung lari tanpa alas kaki. Nafas gue berat, jantung gue hampir copot. Jalan sempit itu gelap, cuma diterangi lampu dari rumah-rumah yang udah pada tidur. Dari jauh gua masih bisa dengar suara mereka ribut di depan kamar gua. Kosong. Kemana dia? Sial, mereka tahu gua kabur. Gua belok ke jalan raya, berhenti sebentar buat ambil napas. Keringat gua udah kayak hujan, baju basah, rambut belepetan. Satu hal yang gua tahu pasti, gua sekarang resmi kejebak. Gua nggak bisa pulang ke kos, nggak bisa nongkrong di warung Septi, bahkan nggak bisa jalan santai tanpa rasa diawasin. Gua masuk ke warnet 24 jam di dekat stasiun. Tempat itu sumpek, penuh anak-anak main game online. Gua pilih bilik paling pojok, duduk dan ngeluarin amplop itu. Tangan gua gemeter waktu ngebuka. Di dalamnya ada beberapa lembar foto. Foto pertama bikin gua mual seketika. Gua lihat potongan daging di meja, tapi jelas itu bukan daging biasa. Warnanya pucat, bentuknya aneh, kayak potongan tubuh manusia. Foto kedua nunjukin orang yang gua kenal. Cowok yang sering nongkrong di warung, pura-pura ramah, suka ngobrol sama gua. Dia lagi ngangkut karung gede ke dalam mobil sedan hitam. Foto ketiga lebih parah. Ada wajah seseorang yang gua kenal samar. Kayaknya salah satu orang yang dulu pernah nongkrong di warung, tapi sekarang udah lama nggak kelihatan. Wajahnya lebam, kayak habis disiksa. Gua nutup amplop buru-buru, perut gua mual, kepala muter. Jadi bener kata Septi, ada orang deket yang sengaja masukin daging itu ke warungnya. Anjir. Gua udah kejebak sejauh ini. Gua ngomong sendiri pelan. Mata gua langsung nyasar ke komputer warnet. Gua mikir, harusnya gua bisa lapor polisi pakai bukti ini. Tapi masalahnya, gua nggak tahu siapa polisi yang bisa dipercaya. Bisa aja ada yang main mata sama jaringan ini. Gua keluar dari warnet pas subuh. Jalanan masih sepi, cuman ada pedagang bubur mulai buka lapak. Mata gua sembab, badan gua capek, tapi otak gua masih panas. Sambil jalan, gua lihat mobil sedan hitam parkir di seberang jalan. Sama persis kayak yang sering gua lihat di dekat warung. Lampu mobilnya mati, tapi gua tahu ada orang di dalam. Gua buru-buru masuk ke gang lain, berusaha ngilang. Tapi rasa diawasin itu nggak hilang-hilang. Sampai akhirnya, gua sadar satu hal. Kalau gua diem aja, gua bisa jadi korban berikutnya. Amplop ini bikin gua punya pilihan. Mau gua buang dan pura-pura nggak tahu apa-apa, atau gua pegang terus dan lawan semua resikonya. Dan entah kenapa, hati gua milih yang kedua. Sejak gua nemuin isi amplop itu, hidup gua resmi jungkir balik. Tidur nggak bisa, makan nggak enak, jalan di luar selalu was-was. Tiap kali ada motor berhenti mendadak, gua langsung mikir, waduh, ini orang suruhan mereka. Gua jadi kayak tikus yang dikejar kucing, tapi bedanya, kucing-kucing ini bawa senjata dan nggak segan bikin gua hilang dari dunia. Pagi itu gua nongkrong di warung kopi kecil dekat stasiun. Masih linglung abis begadang. Amplop kecil itu gua simpen di tas, rasanya berat banget kayak ngangkut batu bata. Di meja sebelah ada dua orang bapak-bapak ngobrol. Gua nggak sengaja dengar sepenggal obrolan mereka. Warung bakso itu? Katanya beneran tutup permanen. Ya iyalah, si pemiliknya udah ditandain. Mana ada orang berani makan di sana lagi? Gua nunduk, nyeruput kopi pahit. Rasanya pahit bener, bukan cuma di lidah tapi juga di hati. Septi sekarang pasti lagi ngadepin neraka, dan gua ikut kejebak. HP gua bunyi. Ada pesan masuk dari nomor nggak dikenal. Berhenti ikut campur kalau nggak mau mati konyol. Darah gua langsung naik. Jemari gua dingin. Nomor itu nggak ada nama.
Tapi gua yakin banget ini dari orang-orang yang ngincer gua. Gua buru-buru cabut dari warung kopi. Baru beberapa langkah gua sadar ada motor yang pelan-pelan ngikutin gua dari belakang. Dua orang, helm full face, gerakannya mencurigakan, jantung gua udah kayak jenderang perang. Gua muter ke gang sempit, mereka masih ngikut. Gua lari, kaki gua serasa mau copot, tapi adrenalin bikin gua nggak berhenti. Gua masuk ke pasar tradisional yang rame, nyelip di antara ibu-ibu belanja sayur. Tukang ayam yang teriak-teriak, sama suara anak kecil nangis. Untungnya motor mereka nggak bisa masuk jauh. Tapi gua tahu mereka nggak bakal nyerah gitu aja. Di tengah pasar gua lihat wajah familiar. Septi, dia pakai jaket hitam, topi ditarik rendah, mukanya pucat banget. Dia kaget ngelihat gua, langsung narik tangan gua ke pojokan. "Tuh, lu gila apa jalan sendirian? Mereka pasti ngikutin lo." Nah itu masalahnya, Tik. Gua bener-bener dikejar barusan. Dia nutup wajahnya, kayak mau nangis. Gua udah bilang jangan ikut campur. Gua gigit bibir. Terlambat. Gua udah lihat isi amplop itu, Tik. Lo harus jujur sekarang. Kalau enggak, kita berdua bisa mati sia-sia. Dia nunduk lama, terus akhirnya ngomong pelan. Oke, orang yang lo lihat di foto itu, namanya Darto. Dia yang masukin daging ke warung gua. Dia juga yang mengatur semua pasokan. Nama itu langsung bikin gua merinding. Darto. Orang yang sering gua temuin di warung, pura-pura jadi pelanggan setia. Bahkan beberapa kali gua ngobrol akrab sama dia. Lo sadar nggak toh? Dia tuh udah ngawasin gua lama. Dia bikin gua ketergantungan sama pasokan murah, biar gua nggak bisa nolak. Dan pas waktunya tepat, dia jebak gua. Suara Septi pecah, matanya berkaca-kaca. Gua pengen nenangin dia, tapi gua sendiri gemeter. Tapi kenapa gua ikut dikejar? Gua tanya, karena lo tahu. Lo udah pegang bukti. Dan mereka nggak bakal tinggal diam sampai bukti itu hilang. Gua tarik napas panjang. Rasanya paru-paru gua kebakar. Terus, sekarang kita harus gimana? Dia nyekak gua dengan tatapan serius. Kita harus kabur. Minimal sampai bisa ketemu orang yang bisa dipercaya. Polisi nggak semua bersih. Ada yang main mata. Gua yakin, belum sempat gua jawab, suara motor gede masuk ke pasar. Orang-orang heboh pada minggir. Dua orang pakai helm full face masuk. Jelas-jelas itu orang yang tadi ngikutin gua. Tik. Sialan, mereka nyusul. Gua bisik panik. Tanpa pikir panjang, Septi narik gua lari ke belakang pasar. Kita ngelewatin kios baju, loncatin sayuran yang berserakan, hampir nabrak tukang ayam yang lagi nyembelih. Teriakan orang-orang ngikutin langkah kita. Keringat gua ngucur deras. Nafas gua megap-megap. Tapi otak gua cuma mikir satu. Jangan sampai ketangkep. Kita keluar lewat pintu belakang pasar, masuk ke jalan kecil yang becek. Suara motor makin deket, knalpotnya berisik banget. Gua lihat ada gang kecil ke kiri, gua tarik tangan Septi. Kita masuk, jalanan makin sempit sampai akhirnya kita berhenti di depan tembok tinggi. Mentok, anjir, buntu. Gua hampir teriak, Septi panik, matanya liar nyari jalan. Motor berhenti di ujung gang, dua orang turun, jalan pelan ke arah kita. Serahin aja barangnya toh. Teriak salah satu dengan suara kasar, barang. Jelas maksudnya amplop ini. Gua lihat Septi, dia lihat gua balik. Matanya penuh ketakutan. Oke, kalau gitu gua lawan. Gua ngomong setengah gila, padahal tangan gua gemeter. Dua orang itu makin deket. Satu dari mereka ngeluarin besi panjang, entah pipa atau linggis. Jantung gua hampir copot. Gua tahu gua nggak punya tenaga lawan mereka. Tapi entah dari mana, Septi tiba-tiba lempar batu gede ke arah mereka. Bruk! Salah satu orang kejedot batu, jatuh, ngumpat keras. Itu cukup bikin gua dan Septi kabur lagi lewat celah sempit di samping tembok yang tadi nggak gua lihat. Kita lari sejauh mungkin, kaki gua udah gemeter. Paru-paru gua kayak mau meledak. Tapi satu hal jelas, mulai detik itu, gua dan Septi resmi jadi buruan. Gua sama Septi terus lari sampai kaki rasanya mau putus. Nafas udah nggak karuan, dada perih kayak ditusuk jarum. Setelah ngelewatin gang sempit yang basah dan becek, akhirnya kita berhenti di sebuah lapangan kosong. Lampu jalan cuma satu, redup banget, bikin suasana makin horor. Gua jatuh duduk di tanah, masih ngos-ngosan. Gila, Tik. Ini beneran kayak film action murahan. Bedanya, gua nggak ada stuntman, dan kalau mati ya beneran mati. Septi nggak ketawa sama sekali. Mukanya pucat, keringetan deras. Dia duduk di samping gua, matanya masih ngeliatin ke arah belakang. Takut kalau ada bayangan orang nyusul. Kita nggak bisa lama di sini, katanya pelan, suaranya gemetar. Terus mau kemana? Lo ada tempat aman nggak? Rumah saudara kayak teman lama siapa kayak? Dia geleng lemas. Nggak ada. Semua orang yang gua kenal bisa aja udah diawasin. Gua nunduk, mikir keras. Otak gua muter kayak kipas rusak, bunyi tapi nggak ada hasil. Amplop sialan ini masih gua simpen di tas. Bikin gua merasa kayak bawa bom waktu yang siap meledak kapan aja. Suara anjing menggonggong dari kejauhan bikin bulu kuduk gua merinding.
Malam itu benar-benar kayak neraka. Gue bahkan mikir, kalau hidup gue berakhir sekarang, orang-orang bakal taunya gue cuman konsumen bakso Malang yang salah waktu dan salah tempat. Ironis banget, tiba-tiba Septi nyeletuk lirih. Tuh, kalau gue hilang, janji sama gue lu simpen bukti itu sampai ada yang bisa ngungkapin kebenaran. Jangan sampai sia-sia. Gue nengok cepet nyamber kata-katanya. Hei, jangan ngomong kayak gitu. Kita belum mati, Tik. Gue nggak bakal biarin lu hilang. Kita harus cari cara bareng-bareng. Dia terdiam, matanya basah. Entah air mata atau keringet, gua nggak bisa bedain di bawah cahaya remang. Beberapa menit kemudian, kita putusin buat jalan lagi. Nggak ada tujuan jelas, yang penting jauh dari tempat tadi. Kita jalan kaki melewati gang-gang gelap, ngelewatin rumah-rumah tua yang pintunya pada digembok. Semarang malam itu kayak kota mati, sepi banget kecuali suara motor yang kadang lewat bikin gua makin waspada. Di tengah jalan, Septi berhenti. Tuh, lu masih inget Mas Heri? Yang mana? Gua bingung. Dia dulu sering nongkrong di warung, suka pakai jaket jeans belel, kumisan. Dia tuh mantan polisi. Sekarang katanya kerja serabutan, tapi gua rasa dia bisa dipercaya. Nama itu bikin gua sedikit lega. Gua inget orangnya, pernah ngobrol dikit, kesannya emang nggak aneh-aneh. Oke, kita cari dia. Dia tinggal di mana? Di daerah belakang terminal. Tapi itu jauh tuh, kita harus naik sesuatu, gua mikir sebentar. Jalan kaki sampai sana jelas nggak mungkin. Tapi naik angkot atau ojek online juga riskan, siapa tahu udah ada yang ngawasin. Akhirnya gue nekat. Kita nyetop becak motor yang lewat. Tukang becaknya orang tua, rambutnya udah putih semua. Gue kasih uang lebih pura-pura santai, padahal jantung gue masih ngetok kayak drum. Perjalanan ke terminal rasanya lama banget. Tiap kali ada motor ngebut di belakang, gue langsung curiga. Septi duduk merapat, tangannya ngepal, jelas dia juga setegang gue. Sampai di daerah belakang terminal, suasananya makin kumuh. Bau got, suara musik dangdut dari warung kopi pinggir jalan, sama anak-anak nongkrong yang enggak jelas ngeliatin kita. Septi nunjuk satu rumah kecil di pojokan. Itu rumahnya. Gua turun duluan, ngecek sekitar. Aman meski tetap bikin hati was-was. Kita ketok pintu pelan-pelan. Butuh beberapa menit sebelum pintu kebuka. Mas Heri muncul, mukanya kaget ngeliat kita. Septi, Anto? Tengah malam begini, ada apa? Septi langsung nangis pecah. Mas, tolong kami. Kita lagi dikejar orang. Heri narik kita masuk buru-buru nutup pintu. Di dalam rumah kecil itu, baunya rokok sama kopi kental. Dia nyuruh kita duduk, lalu dengerin cerita kita dari awal. Setelah kita selesai, dia diam lama. Mukanya serius banget, jauh dari sosok santai yang pernah gua kenal. Ini gawat, katanya akhirnya. Nama Darto yang lo sebut itu, gua kenal. Dia dulunya informan polisi, tapi keluar jalur. Sekarang main di pasar gelap. Banyak yang udah hilang gara-gara dia, darah gua dingin. Jadi beneran, selama ini kita bukan cuma ngelawan preman jalanan biasa, tapi jaringan gede. Gua nggak bisa janji banyak, lanjut Heri. Tapi gua punya satu teman lama di kepolisian. Orang ini masih bersih. Kita bisa coba kontak dia. Tapi, sekali lo buka mulut, lo harus siap semua resikonya. Gua dan Septi saling pandang. Gua bisa lihat di matanya ada sedikit harapan, tapi juga ketakutan yang nggak kalah besar. Gua akhirnya ngomong, Mas, apapun resikonya, kita udah keburu masuk terlalu dalam. Kalau diem aja mereka tetap bakal basmi kita. Jadi, ayo kita coba. Heri ngangguk pelan, lalu nyalain HP bututnya. Dia ketik sesuatu, kirim pesan. Suasana hening banget, cuma suara jam dinding tik-tok. Nggak lama kemudian, HP-nya bunyi. Dia baca pesan itu mukanya tambah tegang. Dia bisa ketemu, tapi bukan sekarang. Besok malam. Tempatnya gua aja yang atur. Gua ngelus wajah gua, capek setengah mati. Tapi gue sadar satu hari ke depan bisa jadi penentu. Entah kita berhasil selamat, atau kita malah abis sebelum sempat ketemu orang itu. Malam itu kita bertiga nginep di rumah Heri. Gue tidur di kursi, Septi di kasur kecil. Heri masih sibuk ngerokok sambil mantengin jendela. Di kepala gue cuma ada satu pertanyaan. Besok, apa gue masih bisa bangun hidup-hidup? Tidur gue di rumah Mas Heri nggak bisa dibilang tidur sebenarnya. Mata gue merem, badan rebahan. Tapi otak muter terus kayak kipas angin gak bisa dimatiin. Tiap suara motor lewat bikin gua kebangun. Tiap ada kucing loncat ke atap bikin jantung gua copot setengah. Pagi datang dengan mata sembab dan kepala berat. Septi masih meringkuk di pojokan kasur kecil, matanya merah banget kayak semalaman nangis. Heri duduk di kursi, rokoknya udah entah berapa batang habis. Pagi ini lo jangan keluar rumah, kata Heri begitu gua bangun. Kawasan Terminal Rawan. Banyak mata yang ngawasin, gua cuma ngangguk. Jujur gua juga malas keluar. Udara pagi yang harusnya bikin segar malah bikin gua tambah mual. Perut gua lapar tapi selera makan hilang total. Septi bangun beberapa jam kemudian. Wajahnya lelah tapi dia berusaha tegar.
Mas lo yakin temen lo bisa bantu? Jangan-jangan dia juga udah kecium. Harry narik napas panjang. Kalau dia ikut kotor, gua nggak bakal kontak dia. Dia salah satu orang terakhir yang masih lurus. Tapi ya, tetap ada resiko. Kita cuma bisa berharap. Hari itu berjalan pelan banget. Gua sama Septi cuma nongkrong di ruang sempit, ngobrol seadanya, sisanya bengong mikirin nasib. Setiap menit rasanya kayak sejam, jam siang. Tiba-tiba ada suara ketukan keras di pintu. Brak, brak, brak. Semua langsung kaget. Gua refleks berdiri, nyari sesuatu buat jadi senjata. Septi pucat kayak mayat. Harry langsung kasih kode biar kita diem. Dia jalan pelan ke pintu, buka dikit sambil nahan. Siapa? Tanya Harry dengan suara tegas. Dari luar ada suara lelaki, serak dan kasar. Pak, ada paket. Tanda tangan sini. Harry diam. Matanya nyipit curiga. Dia balik badan ke kita pelan-pelan bisik. Gua nggak pesen paket apa-apa. Darah gua langsung dingin. Jebakan. Harry nggak buka pintu lebar. Dia pura-pura bilang, taruh aja di depan. Tapi orang di luar maksa. Nggak bisa, Pak. Harus tanda tangan. Suara langkah lain kedengeran. Lebih dari satu orang. Jelas ini bukan kurir beneran. Harry buru-buru nutup pintu rapat-rapat kunci dari dalam. Dia bisik keras, lewat belakang, cepet. Tanpa pikir panjang, gua narik Septi, kita kabur lewat pintu dapur. Belakang rumah Harry tembus ke lorong sempit yang penuh sampah. Bau busuk menusuk hidung, tapi itu satu-satunya jalan. Suara orang nendang pintu depan kedengeran keras banget. Mereka masuk. Kita lari secepat mungkin, Harry ikut di belakang bawa kayu buat jaga-jaga. Nafas gua udah nggak karuan, tapi adrenalin bikin kaki gua nggak berhenti. Kita nyelip ke gang-gang kecil zigzag biar nggak gampang diikutin. Beberapa kali gua dengar suara orang teriak nyebut nama Septi. Itu bikin gua makin yakin, mereka nggak main-main. Akhirnya kita berhenti di gudang tua yang kosong, pintunya kebuka setengah. Kita masuk nutup pintu dari dalam. Di dalam gelap cuman ada sinar tipis masuk dari celah-celah papan. Septi jatuh duduk, nangis lagi. Tuh, ini sampai kapan? Kenapa hidup gua jadi kayak gini? Gua jongkok di sampingnya, pegang bahunya. Tik, lu enggak sendirian. Kita udah sejauh ini, jangan nyerah. Harry berdiri di dekat pintu, matanya tajam ngeliatin luar. Mereka pasti nyari sampai ketemu. Kita harus pindah lagi nanti malam, jangan sekarang. Siang-siang gerak malah gampang kepergok. Gua nangangguk, meski perut gua udah bunyi kayak genderang. Lapar banget, tapi nggak ada makanan, dan jelas nggak mungkin keluar beli. Waktu jalan pelan, kita bertiga terjebak di gudang itu kayak tikus. Gua coba tidur sebentar, tapi suara langkah dari luar bikin gua nggak bisa tenang. Menjelang sore, Harry nelpon lagi temennya. Suaranya lirih, hati-hati banget. Gua dengar sepenggal. Besok malam tempatnya pindah. Lokasi rahasia. Jangan sampai ada yang tahu. Mereka udah nyium bau. Habis telepon itu, Harry balik ke kita. Kita harus bertahan sampai besok malam. Setelah itu baru kita bisa ketemu sama orang yang bisa bantu. Septi ngusap wajahnya. Besok malam. Masih lama banget. Dan bener, sisa sore itu terasa kayak neraka. Perut gua makin sakit karena kosong, kepala pusing, badan lemes. Tapi gua tahu, kalau gua keluar buat cari makan, kemungkinan besar gua nggak bakal balik lagi. Malam akhirnya datang. Kita pelan-pelan keluar dari gudang, jalan di lorong gelap menuju tempat lain yang lebih aman. Semarang malam itu kayak kota bayangan. Setiap sudut bisa jadi mata yang ngawasin. Gua jalan di belakang. Tas masih gua gendong erat. Amplop sialan ini masih ada di dalamnya. Rasanya kayak nenteng hidup dan mati dalam satu paket. Sesekali gua lihat ke arah Septi. Dia jalan pelan, tapi wajahnya keras kepala. Matanya nyala meski penuh lelah. Dia bukan cuma pemilik warung bakso lagi di mata gua, tapi seorang wanita yang dipaksa jadi tahan banting gara-gara permainan busuk orang lain. Harry mimpin jalan, tangannya selalu siap megang kayu yang dia bawa. Dia udah kayak bodyguard, meski gua tahu dalam hati dia juga takut. Kita berhenti di sebuah rumah tua kosong. Pintu depannya udah setengah copot, tapi di dalam cukup aman buat sembunyi. Harry bilang, kita nginep di sini. Besok malam baru gua bawa lo ke tempat ketemu. Jangan ada yang keluar apapun yang terjadi. Gua sama Septi ngangguk. Malam itu kita bertiga diem, cuma dengar suara jangkrik sama TikTok jam butut. Di kepala gua cuma ada satu hal. Besok malam, semua akan ditentukan. Tapi jauh di dalam hati, gua tahu sesuatu. Musuh kita bukan cuma sekumpulan preman. Ada yang lebih besar, lebih licik, yang narik benang dari belakang. Dan gua punya firasat orang itu bukan orang asing, tapi seseorang yang udah lama ada di sekitar kita. Besok malam akhirnya tiba. Jujur, hari itu rasanya kayak nunggu eksekusi mati. Gua, Septi sama Mas Harry ngendon di rumah kosong. Nggak ngapa-ngapain kecuali dengerin waktu jalan pelan kayak siput. Mata gua cekung, perut kosong, kepala pusing. Tapi gua tahu, ini bukan cuma soal gua lagi. Ini soal hidup mati kita bertiga.
dan soal kebenaran yang bisa nyelamatin nama Septi. Sekitar jam 8 malam, Harry akhirnya bilang, "Kita gerak sekarang." Jantung gua langsung deg-degan parah. Kita keluar dari rumah tua itu, jalan kaki lewat gang sempit, terus nyetop mobil bak terbuka yang Harry udah atur sebelumnya. Sopirnya diam aja mukanya ketus. Gua nggak berani tanya banyak. Mobil itu bawa kita ke pinggiran kota, ke arah gudang tua dekat pelabuhan. Tempatnya sepi banget, cuma suara ombak dan tiupan angin malam. "Di sini," kata Harry, "temen gua bakal dateng." Gua sama Septi saling pandang. Rasanya campur aduk, takut, lega, harap nggak lama, mobil sedan item masuk ke halaman gudang. Dari dalam keluar seorang pria berseragam preman, tapi gaya jalannya tegas. Umurnya sekitar 40-an, rambut cepak. Harry jalan duluan, nyapa dia. "Ini dia orangnya, Pak, yang gua bilang kemarin." Pria itu nyalamin gua dan Septi. "Nama gua Arman. Gua masih punya posisi di kepolisian meski udah banyak orang yang nggak suka cara gua kerja." Cerita semua sama gua. "Jangan ditutup-tutupin. Kita akhirnya bongkar semua. Amplop, foto korban, nama Darto, sampai ancaman yang kita terima." Arman dengerin dengan wajah datar, sesekali ngangguk. Setelah kita selesai, dia akhirnya buka suara. "Gua tahu Darto. Dia memang pemain besar tapi dia bukan otak utama. Ada orang lain yang ngatur semuanya. Orang yang lebih rapi, lebih licik." Gua merinding. Dari nada suaranya gua tahu ini bakal jadi tamparan. Arman nerusin. "Dan orang itu, sayangnya deket banget sama kalian." Septi langsung pucat. "Maksud lo, siapa?" Tiba-tiba, dari kegelapan, ada suara langkah berat. Seseorang muncul pelan-pelan. Dan waktu wajahnya kena cahaya lampu, gue bener-bener kaku. "Darto, tapi tunggu, bukan cuma dia." Di sampingnya, ada Mas Harry. "Lah, Mas." Gue refleks teriak. Harry senyum tipis. Senyum dingin yang sama sekali beda dari sosok pelindung yang gue kenal beberapa hari terakhir. "Maaf To, maaf Tik, kalian berdua kebetulan terlalu penasaran. Dunia gua runtuh seketika." Jadi selama ini, dalang yang deket itu Harry sendiri. Arman mundur satu langkah, wajahnya tegang. "Harry, lu main api terlalu jauh." Harry ngakak kecil. "Gua udah main di api ini dari lama, man. Lu aja yang nggak tahu." Dia nengok ke gua dan Septi. "Kalian pikir gua nolongin?" "Enggak, gua cuma jagain barang bukti itu sampai waktunya pas." "Dan sekarang, waktunya udah datang." Septi gemeter. "Lo tega, Mas. Lo yang bikin gua jatuh sejauh ini. Lo yang jebak gua." Harry tatap dia dingin. "Gua cuma nurunin sistem. Darto yang urus lapangan. Gua yang ngatur bayangan. Warung Lutik jadi alat sempurna. Nggak ada orang curiga sama pedagang bakso sederhana." Gua nggak bisa ngomong. Tenggorokan gua kering, pikiran gua campur aduk. "Harry, orang yang kita percaya, ternyata orang dalam." Arman maju satu langkah. "Harry, gua masih punya bukti cukup buat jatuhin lo." Harry ketawa kecil, sinis. "Coba aja, man. Tapi lihat dulu siapa yang masih hidup setelah malam ini." Tiba-tiba Darto ngeluarin pistol dari balik jaket. Dia arahin ke gua. Nafas gua langsung berat, kaki gua gemeter. Detik itu, semua kayak berhenti. Gua bener-bener ngerasa nyawa gua udah di ujung. Tapi Arman cepet. Dia dorong gua ke samping, suara tembakan meledak di dalam gudang. Brak, gema keras bikin telinga gua berdenging. Kekacauan pecah. Arman ngeluarin senjata juga, tembak ke arah Darto. Mereka saling tukar tembakan. Septi jerit histeris. Gua cuma bisa narik dia berlindung di balik drum besi karatan. Harry ngilang ke belakang gudang. Jelas dia nggak mau ikutan kena peluru. Anjing bener. Pertarungan itu cuma beberapa menit tapi rasanya lama banget. Sampai akhirnya, gue denger Darto jatuh dengan suara berat. Arman berdiri sambil ngos-ngosan. Tangannya berdarah kena goresan. "Cepet. Kita harus keluar sebelum orang-orang Harry datang." Teriak Arman. Gue gendong Septi yang setengah lemes. Kita kabur keluar gudang. Malam itu penuh suara sirin jauh entah dari mana. Suara anjing, suara ombak. Semua bercampur bikin kepala gue pusing. Arman bawa kita ke mobilnya. Gas kenceng ninggalin tempat itu. Sepanjang jalan, gue masih gemeter, tangan dingin. Di kursi belakang, Septi nangis nggak berhenti. Gue nggak percaya, Mas Harry. Orang yang gue percaya, ternyata dia sendiri yang ngancurin hidup gue. Gue cuma bisa pegang tangannya erat. "Tik, kita masih hidup. Itu yang penting sekarang. Selama kita hidup, kita bisa buktiin kebenaran." Arman nyetir sambil ngomong pelan. "Perjuangan kalian belum selesai. Harry masih di luar sana. Tapi malam ini kalian udah buktiin satu hal. Kalian bukan korban pasif. Kalian saksi kunci. Malam itu gue sadar, hidup gue udah nggak bakal sama lagi. Gue cuma konsumen bakso biasa, tapi sekarang gue jadi bagian dari kisah gelap kota ini. Dan di dalam hati, gue janji satu hal. Gue bakal jagain Septi, gue bakal pegang bukti ini sampai akhir, dan gue bakal pastiin Harry dapat balasan. Entah butuh waktu berapa lama, entah harus bayar dengan apa, tapi gue nggak bakal diem. Karena malam itu,
Gua resmi berhenti jadi orang biasa. Gua jadi saksi hidup dari kengerian bakso berdarah.